Hai semua teman-teman, kembali lagi dengan aku Yusnita. Di video aku ini aku mau share ke kalian 6 ide konten yang cocok bagi kreator pemula. Tapi sebelum aku memulainya, like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komentar kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di video ini aku mau share ke kalian 6 ide konten yang cocok bagi kreator pemula. Ini aku share ke kalian ya teman-teman, khususnya bagi kreator pemula ya, yang masih bingung mau buat konten apa. Kalau kalian ada yang pengen buat konten di YouTube, mau jadi konten kreator di YouTube, ini aku share ke kalian berdasarkan pengalaman aku dan yang udah aku pelajari ya teman-teman. Mana tahu ada kalian yang masih bingung mau buat konten apa, sama seperti aku dulu ya teman-teman. Waktu aku masih mau buat konten, ini kan udah channel aku yang kedua ya. Aku punya channel YouTube, itu tutorial menjahit ya teman-teman. Mana tahu ada kalian yang mau belajar menjahit juga, kalian nanti bisa cek tutorial menjahit aku di channel YouTube aku, Yusnita Galingging. Di channel ini nama aku Yusnita Sigalingging, tapi di channel yang pertama Yusnita Galingging. Di sana aku lengkap jelaskan cara menjahit mulai dari dasar sampai menjahit baju pengantin ya teman-teman. Nah, di sini video aku tentang tutorial atau edukasi seputaran YouTube, seputaran Facebook, seputaran sosial media. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya teman-teman kalau kalian suka dengan video-video aku. Aku mau lanjut yang aku bilang tadi, 6 ide konten yang cocok bagi kreator pemula. Kalau kalian kreator pemula, buatlah konten masak-masak. Cuman menurut aku konten masak-masak ini agak-agak butuh modal lah ya teman-teman. Jadi kan memang kalau kita mau buat sesuatu kan, kalau kita mau berpenghasilan yang lebih banyak gitu kan, kita harus ada pengorbanan ya, harus ada yang kita modalkan gitu ya teman-teman. Kalau masak-masak konten kita itu kan perlu kita beli peralatan, dan kita buat gitu nggak usah banyak-banyak gitu ya teman-teman. Aku udah coba buat konten masak-masak juga, menurut aku nggak banyak-banyak kali modalnya. Cuman ada nanti satu peralatan itu, misalnya kayak buat kue gitu kan, perlu beli ovennya gitu ya. Kalau yang hal-hal yang lain-lain masak-masak itu kan di rumah kita juga udah ada peralatan masak-masak kita. Bagi kalian yang masih bingung buat konten apa, itu masih banyak peluangnya. Buatlah konten masak-masak kalau kalian memang ada hobi memasak-masak ya. Nah, yang kedua, tutorial ya teman-teman, tutorial atau edukasi. Tutorial dan edukasi ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Apalagi tutorial tentang sosial media itu sangat rame penontonnya teman-teman, karena kan zaman sekarang ini zaman teknologi. Edukasi tutorial itu sangat masih besar peluangnya kalau kita mau jadi konten kreator ya teman-teman. Tutorial ini pun luas ya, mau tutorial seputaran YouTube, tapi itu harus udah ada pengalaman kita tentang tutorial YouTube. Edukasi harus udah kita benar-benar kita udah tahu ya teman-teman. Jangan nanti yang kita sampaikan itu salah ya teman-teman, jadi penonton kita boring ya dari video kita gitu ya. Ketiga, pelawak, konten-konten lucu itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Karena kan zaman sekarang ini banyak orang yang capek, stres, jadi banyak yang butuh hiburan. Kita kan masing-masing punya kelebihan masing-masing. Kita buat konten lucu kita itu beda dengan yang lain ya teman-teman. Atau carilah ide yang
bisa kita kembangkan untuk konten lucu ya. Jangan langsung menyerah kalau kreator pemula. Kalian bisa pasti ya teman-teman. Saya udah mengalaminya karena di bidang saya ada menjahit. Itu sebabnya saya buat dulu tahun 2020 saya udah jadi konten kreator di YouTube. Saya buat tutorial menjahit. Itu hobi saya. Jadi itu kerja keras saya itu tidak sia-sia ya teman-teman. Jadi saya kan udah bisa berpenghasilan dari YouTube tiap bulannya. Kemudian yang keempat itu vlog ya teman-teman. Vlog itu misalnya ya, vlog ini kan banyak ya, vlog jalan-jalan ya teman-teman. Tapi kan kalau misalnya jalan-jalan itu apa ya, membutuhkan banyak modal. Itu menurut aku kalau kalian tergantunglah ya, kalau kalian punya modal atau dimulai dulu dari kehidupan sehari-hari gitu ya, bersih-bersih. Itu bisa kita buat sedemikian rupa ya. Kalau kita hobi buat konten kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Kemudian fashion. Yang kelima, fashion ya teman-teman. Fashion juga sangat dibutuhkan kalau kita ada hobi fashion. Menjahit, tutorial menjahit ya, model ya teman-teman. Itu tergantung hobi kita ya. Menjahit itu juga banyak yang mau kita buat. Misalnya tentang cara buat rok, cara buat baju, model baju gitu. Dan peralatan-peralatannya bisa kita review. Pokoknya kreatif kita lah ya teman-teman, mengembangkan ide konten yang sedang kita pakai ya. Misalnya ide konten fashion itu kita seperti gimana aku bilang ya teman-teman, konten kreator itu memang harus kreatif untuk mengembangkan ide kontennya ya teman-teman. Jangan malas ya, harus rajin berpikir, rajin belajar. Kita banyak menonton ya, banyak menonton video-video orang lain supaya kita dapat terinspirasi dari video orang lain ya teman-teman. Itulah pengalaman yang aku buat ya. Aku banyak menonton video orang lain dan aku bisa terinspirasi dari video-video mereka ya. Kemudian yang keenam itu video game ya. Memang aku nggak pernah ya teman-teman buat video game karena memang aku nggak ada hobi ke sana. Tapi bagi kalian yang ada hobi buat game, kalian bisa buat video game karena video game itu juga sangat banyak penontonnya ya teman-teman. Banyak penggemar kalau kita buat video game. Nah, sampai di sini dulu penjelasan aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat dan jangan lupa like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komentar kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video. Bye bye.